Halo everybody, welcome to my channel. Jadi sebelum aku mulai video hari ini, aku cuma mau kasih tahu sama kalian bahwa akhirnya aku pasang kawat gigi yang ini. Jadi ini dipasang adalah gigi bawah dulu. Nanti minggu ini aku akan pasang gigi yang bagian atas, oke? Jadi hari ini aku mau membahas sama kalian mengenai detil-detil oplas aku. Dari side effect-nya, terus habis itu fakta-faktanya apa aja. Dan apa aja yang aku rasakan, dan mungkin kalau misalnya kalian juga melakukan prosedur yang sama, kalian bisa share juga di kolom komentar seperti apa yang kalian rasakan gitu. Karena jujur, dari beberapa oplas aku yang waktu itu aku merasakan side effect-nya gitu kan. Terus kemudian aku mulailah searching gitu, ini bener nggak sih? Ada pernah nggak sih yang merasakan hal yang seperti ini? Dan ternyata aku tidak mendapatkan sama sekali jawabannya dimanapun. Makanya aku berpikir, oke, baiklah hari ini aku kepengen membahas, aku kepengen sharing semua apa aja kepada kalian. Jadi nanti kalau misalnya kalian mengalami hal yang sama, kalian bisa searching, siapa tahu kalian menemukan, ada yang menemukan videoku ini gitu, dan kalian bisa related gitu, oh iya ya sama ya, aku juga merasakan hal yang sama gitu. Oke, jadi kita mulai dulu dari surgery aku yang pertama. Yang pertama itu aku melakukan waktu itu hari adalah double eyelid. Nah, ini sekalian aku mau kasih tahu kalian bahwa fakta dari double eyelid sendiri gitu. Jadi sebenarnya double eyelid itu adalah salah satu oplas yang juga paling banyak gagalnya. Gagalnya itu apa? Yaitu yang satu seperti yang aku alamin itu adalah turun sebelah gitu loh. Jadi jahitan yang sebelah jadi, jahitan yang sebelah itu nggak jadi. Itu tuh banyak banget, dan ternyata setelah aku merasakannya sendiri gitu, dan orang-orang mulai datang ke aku gitu, dan juga revisi gitu loh, itu banyak banget orang-orang yang udah bikin double eyelid dan juga jadi nggak sama seperti punya aku itu. Nah, masalah kedua yang terjadi sama double eyelid yang sering sekali aku lihat adalah matanya tuh terlalu melotot. Jadi mungkin dokternya itu ngambilnya terlalu banyak, terlalu bersemangat gitu, jadi matanya yang kayak gini. Jadi melotot banget, tapi kadang itu ada yang melotot itu dalam kayak aneh gitu loh, bener-bener aneh gitu. Nah, masalah ketiga dari bikin double eyelid itu adalah mata nggak bisa ketutup. Seperti kasusnya Suyi yang ini ya, mungkin kalian juga ada beberapa pasti yang pernah mengalami hal yang sama. Jadi waktu tutup mata itu, matanya tuh nggak bisa tertutup rapat gitu loh. Nah, ini kenapa sih bisa terjadi sampai matanya itu sampai yang kayak melotot, terus habis itu yang sampai matanya nggak bisa tertutup rapat. Jadi seringkali tuh gini, kadang itu kayak pasien ataupun klien ya, pada saat mereka datang ke dokter tuh mintanya gini, dokter aku mau mataku tuh yang bener-bener belok banget gitu ya, yang bener-bener gede banget gitu. Nah, di sana itu dokter kadang kayak mungkin ya, dia kayak oke, ini orang mau gede banget gitu. Jadi mulailah dipotonglah sampai kayak gede banget gitu dia punya belahan mata gitu kan. Dan akhirnya itulah yang menyebabkan matanya si pasien itu menjadi melotot gitu. Dan juga yang bisa menyebabkan mata pasien itu nggak bisa tertutup. Karena waktu dibelek sini, waktu dipotong, itu kulit yang buka tutup kayak gini, itu tuh kayak kebanyakan dipotong gitu loh. Jadi waktu buat nutup gini, itu udah nggak cukup lagi kulitnya. Nah, sebenarnya kalau kasus seperti ini bisa nggak diperbaiki? Kabar baiknya adalah bisa, tetapi tergantung juga seberapa banyak kulit yang tersisa dari jarak sini sampai jarak sini gitu. Jadi kalau misalnya waktu dokter potong itu terlalu banyak, dan sampai kayak tidak ada lagi kulit-kulit lebih yang di sini, ini kalian bisa lihat ini ada kulit lebih. Ini kalau udah tidak ada lagi kulit lebihnya, itu bisa jadi agak susah untuk diperbaiki. Tetapi kalau misalnya kulit lebihnya masih ada kayak gini ya, ini ada kayak kulit lebih, lihat nggak? Nih, kayak ada kulit lebih kan? Nah, kalau masih ada kulit lebihnya di sana, itu masih bisa diperbaiki. Nah, oplas yang berikut yang aku lakukan itu kan adalah face liposuction. Seperti yang kalian ketahui, setelah aku melakukan face liposuction, wajahku yang dulunya bulat gitu kan, setelah lemaknya semuanya hilang, ternyata aku menyadari, wah ternyata aku punya cheekbone yang sangat tinggi gitu loh. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Side effect dari, sebenarnya sih bukan side effect ya, tapi hasil dari face liposuction itu bisa memperlihatkan semua tulang-tulangnya kita yang dulunya itu kita nggak punya gitu loh. Yang dulunya kita tuh nggak tahu kalau misalnya ternyata kita punya tulang pipi yang tinggi gitu kan, karena dulunya tuh ketutupan lemak. Jadi kalau misalnya kalian mau face liposuction, kalian harus tahu bahwa kemungkinan besar kalau misalnya kalian punya tulang pipi yang tinggi seperti punya saya, bisa jadi setelah kalian melakukan face liposuction itu semakin menonjol. Dan yang berikutnya adalah face liposuction, kalau misalnya dilakukan dengan cara yang salah, dengan dokter yang salah gitu ya, itu bisa menyebabkan kerusakan saraf. Seperti yang sudah saya katakan di video-video yang saya sebelumnya, yang ini terjadi kerusakan saraf. Nah, ini itu karena face liposuction di daerah yang salah gitu. Yang berikut adalah buccal fat removal. Jadi gini, aku cuma kepengen kasih tahu sama kalian apa yang aku rasakan pada saat aku melakukan buccal fat removal. Jadi waktu aku melakukan buccal fat removal itu, di bagian sini, di pipi aku itu kayak ada
cekungan masuk ke dalam gitu. Apalagi kan kulit aku udah kendor, terus habis itu buccal fat removal, itu ada cekungan masuk ke dalam. Sebenarnya sih ada orang yang butuh melakukan buccal fat removal, apalagi yang mukanya udah cabi banget kayak aku waktu itu. Memang sebenarnya aku memang harus melakukan buccal fat removal. Tetapi salah satu penyebab dari ataupun side effect ya aku bilang, maksudnya dampak dari buccal fat removal itu bisa bikin wajah itu menjadi cekung masuk ke dalam. Nah, itu pun karena kulit udah kendor. Jadi kulit udah kendor, habis itu lemaknya diambil, jadinya ada cekung masuk ke dalam. Jadi kalian harus selalu ingat akan hal ini ya. Jangan sampai nanti misalnya kalian sudah melakukan buccal fat removal, terus kalian nggak suka dengan kayak cekungan masuknya itu dan kalian bilang, oh ini gagal oplas nih. Itu sebenarnya bukan gagal oplas, tetapi itu adalah naturalnya kalau misalnya buccal fat removal itu diambil. Dan kalian harus tahu bahwa sekali buccal fat removal di dalam pipi itu diambil, itu tidak akan bisa kembali lagi. Jadi kalau sudah diambil, ya lemaknya tidak akan kembali lagi gitu. Lanjut adalah ke oplas aku yang kedua. Seperti yang kalian ketahui teman-teman, bahwa oplas aku yang kedua itu adalah revisi double eyelid aku. Jadi double eyelid aku yang waktu itu mencong kayak gini, itu setelah itu direvisi menjadi seperti ini. Jadi ini double eyelid aku nih sudah direvisi gitu kan. Nah, side effect-nya adalah aku tuh sempat nggak bisa ngangkat alisku yang ini. Jadi aku tuh kalau ngangkat alis nggak bisa gini. Tapi ini di sini tetap ini doang yang ngangkat gitu. Nah, itu waktu di sana itu aku terus terang kayak panik banget gitu ya, karena aku kan melakukan oplas yang lumayan gede. Aku bikin revisi eyelid, memang sih nggak gede, tetapi aku bikin face contouring gitu kan. Jadi muka aku tuh satu muka kayak bener-bener bengkak, dan habis itu kayak mati rasa yang di sebelah sini, terus habis itu yang kayak mencong-mencong gitulah ya. Jadi aku bener-bener panik banget gitu kan, yang sampai kayak gini muka aku mencongnya gitu. Nah, apalagi waktu aku mau angkat alis, ini tuh nggak bisa keangkat gitu. Ini yang ini tetap gitu, kayak lumpuh gitu. Akan tetapi ternyata kalau misalnya kalian mengalami hal yang sama, itu tuh bisa kembali lagi jadi seperti ini gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian sampai mengalami hal yang sama kayak aku, jangan khawatir, itu ototnya bisa kembali. Tetapi sebenarnya berapa lama sih bisa aku tahu bilang itu bisa kembali apa enggak? Jawabannya adalah kasih waktu 6 bulan. Jadi recovery yang paling terakhir dari oplas itu selalu adalah 6 bulan gitu. Jadi misalnya pada saat kalian sudah bikin eyelid gitu ya, terus habis itu ternyata otot yang dipotong ini, dia itu nggak bisa begini sampai lewat dari 6 bulan, maka I'm so sorry, akan tetapi itu artinya sudah permanen. Tetapi kalau misalnya di dalam jangka waktu 6 bulan itu bisa kembali gitu, ya udah itu berarti udah sembuh. Tetapi kalau misalnya sampai lewat dari 6 bulan dia tidak bisa ngangkat kayak gini, ya itu berarti nggak bisa sembuh gitu ya. Yang berikut adalah cheekbone reduction. Nah, ini yang aku pengen cerita. Waktu aku mengalami cheekbone reduction itu, aku tuh mendapatkan bener-bener side effect-nya ya. Jadi kayak ini, itu tuh bengkak, terus habis itu tuh mati rasa, terus habis itu ada lagi satu, yaitu adalah aku kena sinus gitu, kena sinusku. Dan itu tuh keluar ingus terus-menerus selama 6 bulan sampai pada hari aku oplas yang ketiga kali, yaitu facelift. Nah, jadi gini, aku ceritain satu-satu ya. Nah, oke, jadi aku akan cerita dulu pengalaman aku waktu aku cheekbone reduction. Jadi yang pertama itu adalah bener-bener di sini bengkak ya. Di sini it's okay gitu. Bengkak itu sampai aku tidak bisa ngerasain apapun. Jadi kalau aku garuk-garuk kayak gini tuh nggak ada rasanya sama sekali. Yang berikut adalah pada saat itu tuh kayak keluar bau bangkai, bau busuk banget gitu, nggak lama setelah aku oplas gitu, dari hidung aku yang sebelah sini. Jadi kalau misalnya aku ngomong sama orang gitu ya, aku kayak ngomong agak deket gini, side by side sama seseorang, itu tuh napas aku tuh tercium bau banget gitu loh. Dari hidung aku nih, dari hidung itu tercium bener-bener kayak bau ingus yang busuk banget gitu. Dan setiap kali aku buang ingus tuh kayak keluar kayak masih darah, kayak kecoklatan gitu kan. Dan aku pun tanya sama dokter, ini nggak apa-apa ya dokter? Dokter bilang, oh iya, ini nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kalian nge-google dimanapun, ataupun misalnya kalian searching dimanapun, bisa jadi kalian nggak temukan ini gitu loh. Dan aku rasa juga tidak semua orang mengalami hal yang sama, karena buktinya seperti ini. Pipi yang ini is okay, tetapi yang ini tuh kena gitu lah. Nah, tapi bisa jadi dari banyak case gitu, mungkin ada yang mengalami hal yang sama seperti aku gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian related sama kasus aku, oke, jadi inilah dia, aku akan jelasin gitu. Jadi gini, sebagai plastic surgery agent juga aku sebenarnya udah tahu side effect-nya itu gitu kan.
Jadi gini, kenapa sih sebenarnya bisa sampai kayak keluar bau bangkai, kayak ingus-ingus yang bener-bener busuk, yang sampai warnanya merah, warnanya kecoklatan, seperti itu dari hidung aku. Itu tuh karena gini, ini waktu tulangnya itu dipotong, jadi itu tulang sama daging gitu kan dipisahin gitu kan, krek gitu kan. Nah, jadi waktu dipisahin itu, yang pertama ada saraf yang rusak. Makanya di sini sarafnya nggak bisa ngerasain apa-apa gitu. Itu pertama, saraf rusak. Yang kedua, pada saat dipisahin daging sama tulang kita, jadi kalian bisa bayangin kalau misalnya kalian beli daging sapi atau apa gitu, kalian buka tulangnya itu kan kayak susah banget kan waktu masih mentah. Nah, itu seperti itu gitu loh. Nah, jadi tulang yang melengket itu tuh waktu dibuka, waktu dibedah gitu kan untuk dipotong tulangnya, itu tuh dia waktu untuk melengket lagi, itu tuh ada darah di tengah-tengahnya. Jadi kita kayak mengalami istilahnya kayak pendarahan lah gitu ya. Maksudnya kata singkatnya ya, kita jadi kayak ada pendarahan di tengah-tengah itu di antara tulang sama dengan kulit wajah dan juga daging wajahnya kita gitu. Nah, makanya ini pendarahan itu yang kemudian masuk di saluran hidung sini, dan makanya kalau misalnya buang ingus itu keluarlah bau-baunya itu gitu loh, karena terjadi ya di dalamnya itu gitu. Nah, caranya sih bagaimana caranya? Untuk membersihkan di bagian dalam itu. Jadi caranya itu adalah aku pakai air salin water, dan juga semprotan hidung, siring. Sebenarnya waktu itu hari aku ada sempat mendokumentasikan perjalanan aku ini, tapi somehow handphone aku hilang. Jadi setiap pagi aku tuh suntik pakai air garam ataupun air salin water gitu ya. Aku suntik dari sini, airnya turun ke sini gitu. Itu untuk mencuci hidung aku gitu. Jadi kalau misalnya pagi-pagi tuh kadang kayak ya keluar semua gitu ya, kayak coklat-coklatnya, merah-merahnya gitu, kuning-kuningnya, semuanya keluar, itu nanah-nanah. Dan itu tuh sekitar 3 bulanan ya. Dan jujur tuh aku tuh sempat merasa kayak gimana ya, kayak nggak nyaman ya, otomatis lah ya, karena kalau kita ngomong sama orang gitu kayak harus jauh-jauhan gitu, terus habis itu kayak nggak pede, aduh dia cium nggak ya baunya, dia cium nggak ya baunya gitu. Dan kadang aku tuh sampai kalau misalnya ngomong sama suamiku, Bi, bau-bau busuk nggak, bau bangkai nggak? Iya, bau bangkai gitu, karena memang baunya itu, bau busuknya itu bener-bener kayak bau bangkai. Kenapa? Karena ya terjadi pembusukan di sini gitu loh. Itu adalah next side effect yang aku rasakan setelah aku cheekbone reduction. Yang berikutnya itu adalah kena sinus aku. Nah, itu kena sinus gimana sih? Jadi di bagian sini itu kan sinusnya kita kan. Nah, ini bagian sini itu aku tidak berhenti mengeluarkan ingus selama 6 bulan. Sampai hari dimana aku melakukan oplas aku yang ketiga. Jadi makanya aku kenapa takjub banget dengan oplas ketiga aku, karena sinus aku tiba-tiba sembuh gitu loh. Yang aku dulunya itu setelah oplas kedua, yang aku tuh setiap hari keluar ingus gitu ya, itu sembuh gitu, disembuhkan sama dokter Kim gitu loh. Jadi aku kayak sampai sekarang udah nggak ada lagi gitu. Dan ya itu sih, kena sinus ini, jadi aku setiap hari keluar ingus. Dan juga dari oplas aku yang kedua itu, karena kan aku kena sinus kan, nah ini tuh makanya bagian sini lebih bengkak daripada bagian sini gitu. Dan ini tidak akan bisa sembuh lagi ya teman-teman. Kalian harus tahu, kalau misalnya suatu efek dari oplas itu dia itu sudah lebih dari 6 bulan ke atas ataupun 1 tahun ke atas, itu tidak akan sembuh lagi gitu. Jadi ada salah satu komen yang seperti ini, yang dia bilang, kok pipinya itu smile line-nya kayaknya lebih dalam di sini daripada yang di sini. Itu benar. Kenapa? Karena pipi aku yang di bagian sini itu lebih besar daripada yang di sini. Kenapa bisa? Itu karena bengkak. Jadi bengkaknya itu tidak akan turun lagi gitu. Mungkin di video kalau kalian lihat dengan baik, ini lebih besar daripada yang ini. Kenapa? Karena ya itu bengkaknya itu. Dan juga kalau misalnya aku senyum, yang ini ada smile line-nya agak dalam gitu, agak kelihatan. Nah, sedangkan yang ini smile line-nya agak halus gitu, karena kan udah diisi fat graft kan. Jadi dua-duanya ini udah diisi fat graft. Tetapi karena ini lebih tinggi daripada yang ini, jadi otomatis ini lebih kentara smile line-nya gitu. Jadi kalian juga mesti tahu bahwa semuanya itu ada side effect-nya. Jadi kalau misalnya orang awam gitu ya, mereka bilang, oh berarti itu oplasnya gagal dong, oplasnya cacat dong. Jadi sebenarnya ini tuh bukan karena gagal oplas gitu, tetapi dokter sudah bilang dari pertama bahwa ini ada side effect-nya gitu ya. Jadi face contouring itu ada side effect-nya. Nah kebetulan punyaku tuh dapat side effect-nya yang seperti ini gitu loh. Tapi kalau aku pribadi sih, aku tidak terlalu mengambil ini terlalu serius gitu loh, yang sampai kayak, aduh aku cacat nih, aku gimana nih gitu. Karena buat aku seperti ini, pengalaman-pengalaman aku yang tidak enak mengenai oplas itu tuh aku kumpul, aku jadikan pelajaran, aku jadikan sharing, aku jadikan untuk alat sebagai aku berbagi dengan orang-orang yang lain gitu loh. Dan juga sebagai seorang plastic surgery agent, aku tuh dari awal sudah tahu, aku tuh semenjak aku gagal yang pertama ya, aku jadi semakin menyadari bahwa oplas itu selalu akan ada resikonya. Oplas itu pasti akan ada resiko efek sampingnya,
akan ada yang nggak enak-enaknya gitu. Meskipun kelihatannya udah seperti ini, udah cantik, udah kinclong, tapi akan selalu ada side effect gitu. Jadi makanya ini yang harus kalian juga sadari dari oplas gitu kan. Ya seperti juga misalnya orang-orang yang selalu berpikir, oh setelah oplas gitu bisa jadi berubah cantik banget gitu kan. Lihat aja wajah aku udah keluar sampai 500 juta, 600 juta gitu kan, nggak bilang sampai kayak superstar gitu kan. Nah inilah sebenarnya reality oplas gitu. Karena jangan sampai kita berpikir oplas itu seperti yang ada di iklan, itu yang selalu aku katakan gitu. Nah yang berikut adalah jaw reduction. Waktu aku melakukan jaw reduction ini tuh waktu awal itu ya, aku tuh nggak bisa gini gigiku, gini. Jadi misalnya gigiku begini, aku nggak bisa giniin, nggak bisa aku lurusin seperti ini, dan habis itu nggak bisa buka mulut gede-gede kayak gitu. Sekarang baru akhirnya aku bisa buka mulut yang gede lagi gitu. Tapi dulu itu nggak bisa, jadi cuma bisa buka mulut tuh cuma sampai segini gitu. Nah tapi setelah itu jaw reduction ya nggak apa-apa gitu. Tetapi apa sih sebenarnya yang bener-bener aku rasakan nggak enaknya setelah aku melakukan jaw reduction? Jadi kan jaw reduction itu ada jahitannya ya. Jadi ada jahitannya di sekitar sini, di dalam mulut di sini. Di sini semuanya ada jahitan gitu. Nah, ini rasanya sampai sekarang itu tidak akan pernah lagi sama seperti wajah kita yang awal gitu loh. Jadi kalau misalnya wajah awal kita itu kan kayaknya nyaman banget gitu lah, kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak enak aja gitu kan. Nah, kalau misalnya udah jaw reduction, udah ada jahitan-jahitannya di dalam, sekarang itu somehow di dalam sini tuh rasanya masih kayak ketat. Kayak kamu tahu bahwa oh ini dalam sini udah pernah dikerjain gitu loh. Jadi kayak ada kayak rasanya kayak ketat gitu lah, susah untuk dijelaskan gitu. Nanti kalau misalnya yang mungkin yang pernah bikin jaw reduction ataupun dijahit dari dalam mulut mungkin akan ngerasain gitu. Yang berikut adalah chin implant. Seperti yang aku pernah bilang itu, chin implant itu karena aku udah gemes banget, karena kan jahitannya tuh lumer di dalam gitu ya. Aku tuh waktu aku bikin chin implant, karena kan dari dalam jahitannya ya, aku tuh gemes gitu loh, kayak tiap hari gini, jadi tuh kayak jahitannya tuh kerasa banget gitu loh. Nah akhirnya karena gemes, aku pergi gunting sendiri yang ini. Please guys, please teman-teman, jangan pernah diutak-atik jahitan kalian, jangan pernah buka sendiri jahitan kalian. Meskipun itu jahitan dari luar, jahitan dari dalam, jangan pernah diutak-atik. Karena seperti kasus saya, meskipun sudah lewat dari 2 minggu, lalu kemudian saya gunting sendiri, jadinya seperti ini. Wajah saya tuh jadi kayak bener-bener pencong sebelah gitu kan. Nah, ini yang mesti kalian benar-benar hati-hati banget mengenai oplas. Jangan pernah diutak-atik, nanti jadi seperti ini, gedenya jadi kayak telur gitu. Nah, oke. Sekarang apa sih sebenarnya yang aku rasakan dari chin implant aku? Jadi sampai sekarang, karena kan yang dijahit di dalam sini ya, sampai sekarang itu aneh gitu, rasanya kayak tidak seperti yang dulu gitu ya. Jadi bagian sini tuh ketat gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak makan pun kadang kayak kalau orang makan kan bisa kayak nyom 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 gitu ya. Nah, kalau misalnya udah banyak jahitannya di dalam sini, itu tuh makan kita bisa ngerasain kayak ada yang kekang gitu loh. Nah, itu yang pengalaman aku dari oplas yang kedua aku. Sekarang adalah oplas yang ketiga aku. Apa sih side effect-nya gitu loh? Apakah benar sih dokter Kim itu yang benar-benar luar biasa? Setelah selain menyembuhkan itu tidak ada lagi side effect-nya yang lain? Oke, aku mau kasih tahu. Ini pengalaman aku pribadi ya. Jadi setelah aku melakukan epikantoplasti dan juga lateral kantopeksi, otomatis kan mata itu jadi kayak gede banget seperti ini ya gitu. Yang pertama-tama itu ada rasa gatal-gatal di sini, dan kalian harus tahu bahwa sebenarnya lateral kantopeksi, lateral kantoplasti, lower HOTS gitu ya, itu tuh bisa kalau misalnya salah bikin, salah potong, itu bisa bikin iritasi seumur hidup. Mata itu bisa kayak merah-merah terus gitu loh, jadi kayak iritasi seumur hidup gitu. Nah makanya kenapa aku bilang kalau misalnya bikin lateral kantoplasti, lateral kantopeksi, dual HOTS, itu harus bener-bener di tempat yang bener gitu, sama dokter yang bener-bener bener gitu loh. Kenapa? Karena itu, yaitu aku bilang bisa terjadi iritasi. Nah, punyaku ini tidak ada iritasi sama sekali. Akan tetapi, mungkin karena matanya udah kegedean gini ya, jadi kayak debu yang masuk gitu, yang masuk di dalam mata itu jadi kayak lebih banyak juga. Ini tuh aku tuh jadi sering belekan gitu loh. Jadi ya aku juga nggak tahu gitu ya, apakah ini karena aku masih post surgery aku 1 bulanan lebih gitu ya. Jadi ini belum 2 bulan gitu. Jadi kayak sering belekan. Jadi kalau misalnya aku udah bersihin mata gitu, mungkin nanti dalam 1 hari itu aku bisa belekan lagi kembali kayak 2-3 kali gitu loh. Memang sih nggak terlalu banyak, dan semakin hari itu belekannya semakin berkurang. Tetapi ya tetap aja kalau misalnya mau dibandingkan dengan dulu gitu
gitu, yang dulu tuh mungkin seharian ya bisa nggak belekan gitu, atau paling belekan cuma 1 kali gitu kan. Tapi ini jadi kayak lebih sering lah gitu intensitas ada air matanya gitu loh. Tapi mengenai oplas ketiga ini yang di mata ini, aku akan kasih tahu lagi sama kalian apakah nanti belekannya bisa sembuh dengan sendirinya atau enggak gitu loh. Tapi juga belekannya nggak bilang kayak heboh-heboh amat gitu yang sampai satu mata yang kayak menggumpal-gumpal, itu enggak gitu. Dikit aja, tapi di dalamnya sini gitu. Di dalamnya sini tuh dikit aja gitu loh. Makanya aku cuman berpikir mungkin ini ya masih kayak post surgery-nya gitu loh. Karena kan belum sembuh benar sampai 6 bulan gitu ya. Yang berikut yang aku lakukan itu adalah facelift. Nah, facelift ini di sini tuh masih mati rasa. Di sini juga masih mati rasa. Jadi sampai sini, dari sini sampai belakang sini, sepanjang ini dari jari dari sini. Nah ini semuanya nih masih mati rasa. Jadi kalau aku gini, aku nggak rasain apa-apa sama sekali. Aku cuma denger bunyinya waktu aku garuk-garuk serak, tapi itu nggak ada rasanya gitu loh. Nah ini nanti rasanya itu akan kembali perlahan-lahan gitu loh. Dan mengenai saraf kulit yang mati rasa, aku cuma mau kasih tahu sama kalian. Kalau misalnya saraf yang mati rasa itu tidak kembali dalam waktu 1 tahun, maka itu akan menjadi permanen. Nah, karena aku ada kebetulan orang yang sharing sama aku, dia bilang ini udah 2 tahun, rasanya nggak kembali. Tapi katanya dari rumah sakitnya itu bilang nanti bisa kembali lagi. No. Jadi misalnya kalau saraf yang rusak itu udah lewat dari 6 sampai 12 bulan tidak kembali, maka itu tidak akan sembuh lagi gitu loh. Jadi kalian jangan ngarep lagi bilang, oh nanti habis ini bisa kembali lagi, mungkin 5 tahun atau 10 tahun kemudian. Enggak, itu nggak akan kembali lagi gitu. Oh ya, follow up dari saraf aku yang mati di sini. Ya, ini waktu setelah aku 6 bulan kemudian ya, itu dia kembali, sarafnya itu kembali. Akan tetapi menjadi super sensitif. Itu yang menjadi masalah sekarang. Jadi yang dulu itu dari yang mati sarafnya aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Sekarang setelah 6 bulan kemudian itu menjadi super sensitif gitu. Itu yang jadi kalau aku gini aja gitu ya, aku kalau kayak kalau aku misalnya garuk di sini, itu tuh aku bisa ngerasain di sekitar sini. Itu tuh kayak rasa kayak kesetrum-setrum gitu loh. Yang jadi benar-benar kayak sensitif sekali. Nah, yang bagian yang mati saraf itu adalah dari sini sampai sini. Ini kena di bibir aku juga di sini ya. Jadi dulu itu yang susahnya adalah karena di bagian sini juga mati rasa dan kemudian kena sinus gitu ya. Jadi kadang itu kalau misalnya aku ingus, meler gitu, di sini aku tuh nggak rasa bilang ada ingus. Jadi aku tuh sering kali tuh kayak ngomong sama orang gitu, terus habis itu ada ingusnya di sini gitu loh. Dan sampai suamiku tuh sering yang kayak, Bi, ada ingusnya, Bi. Oh ya sorry, suka yang kayak gitu loh. Tapi sekarang ini udah kembali, di sini udah ada rasanya, tetapi ya itu menjadi oversensitif. Nah, oversensitifnya ini sekarang menyebabkan kalau misalnya aku laser gitu ya, aku laser muka, itu tuh jadi kayak tambah sakit lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya kita di laser bagian sini itu rasanya cuma panas, di sini tuh rasanya bisa kayak kena air mendidih gitu. Itu yang aku rasakan sekarang, dan rasa ini tuh akan tetap tinggal selamanya gitu loh. Jadi ya ini juga harus kalian ketahui karena ini adalah side effect dari face contouring gitu. Yang berikut adalah tentang fat graft, oke? Fat graft, banyak banget yang bertanya, fat graft itu bisa berpindah tempat juga nggak sih gitu? Dan juga apa sih setelah perawatannya setelah fat graft? Nah, oke, di sini aku akan kasih tahu sama kalian. Jadi fat graft itu setelah diisi lemak itu akan ada perawatan after fat graft selama 3 bulan. Yang pertama adalah kita tidak bisa terlalu banyak facial expression seperti kayak gitu. Kalau kita begini, ini ada dengkoknya di sini, itu nanti bisa jadi dengkok masuk ke dalam. Kalau misalnya kayak gitu, nanti ini bisa jadi terbentuk smile line gitu. Jadi fat graft-nya itu jadi tidak berfungsi gitu loh. Yang kedua adalah setelah fat graft itu tidak bisa facial, tidak bisa pencet wajah, tidak bisa pijit wajah, dan tidak bisa laser. Jadi semua treatment di wajah itu tidak bisa dilakukan gitu. Jadi nggak bisa laser ya, nggak bisa pijit wajah, nggak bisa totok wajah, itu semuanya nggak bisa setelah fat graft. Yang ketiga, setelah fat graft itu tidak bisa mencuci muka pakai air panas. Nggak bisa cuci muka pakai air panas ataupun air hangat gitu ya. Dan juga misalnya buat yang fat graft di bibir kayak aku, itu usahakan kalau bisa tidak makan makanan yang panas gitu. Jadi kayak sop panas, minum sop panas, ataupun makan makanan yang panas-panas, itu nggak bisa gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya peraturan-peraturan itu dibuat untuk fat graft? Dan juga sekalian ini adalah untuk menjawab sebenarnya fat graft itu sama nggak sih dengan filler yang bisa bermigrasi? Nah gini, teman-teman, aku mau jelasin dulu. Pada saat fat graft itu diisi, kan aku udah bilang dari dulu ya, bahwa fat graft itu seperti margarin
margarin, seperti mentega gitu yang lembut banget. Nah, pada saat dia diisi di sini, dia itu belum mengeras gitu. Istilahnya belum mengeras ya, aku bilang belum mengeras aja. Jadi dia itu masih kayak lebih dalam bentuk yang semi cair gitu loh. Jadi makanya kenapa kita nggak boleh facial, kenapa kita nggak boleh face expression yang terlalu banyak kayak gini, karena nanti dia itu mencetak. Karena fat graftnya itu waktu diisi, dia itu masih kayak bener-bener mentega yang yang kayak masih agak semi cair-cair gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak facial expression, nanti dia tuh kecetak bentuknya seperti itu. Jadi kalau sama juga kalau misalnya kita pijit wajah. Jadi misalnya diisi lemaknya di sini gitu kan. Nah, kita pijit wajah begini-begini segala macam, totok wajah. Nanti lemaknya yang diisi di sini itu tuh bisa lari ke sini gitu loh. Makanya ada orang yang dia setelah fat graft kok jadi makin cabi ya gitu. Karena waktu itu mungkin dia perawatannya kurang bagus, jadi lemaknya itu lari ke pipi gitu. Makanya setelah fat graft harus benar-benar sangat hati-hati. Jangan dipijat, jangan di facial, jangan dipencet-pencet gitu kan. Kalau misalnya mau perawatan wajah ya cukup pakai skincare aja. Skincare itu dipakai halus-halus gitu, gak usah terlalu banyak tekanan di wajah gitu loh. Nah, itulah sebabnya kenapa waktu kita fat graft itu kita harus benar-benar hati-hati. Juga nggak bisa kena air panas, karena air panas itu kan akan membuat biar bagaimanapun ya, itu waktu kena di wajah kita itu bisa mempengaruhi suhu di dalam gitu, bisa mempengaruhi suhu lemaknya itu. Makanya kita nggak bisa mandi pakai air panas, cuci muka pakai air panas, minum sop panas seperti itu, karena itu bisa menyebabkan lemaknya itu luntur, istilahnya luntur, ataupun dia bisa pindah ke tempat yang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya ataupun pertanyaan yang bilang bahwa bisa nggak sih fat graft itu bermigrasi? Bisa gitu. Makanya karena itu harus ada perawatan 3 bulannya itu. Setelah nanti fat graftnya itu sudah 3 bulan di wajahnya kita, nah itu lemak yang tinggal di sana itu akan bertahan selamanya di sana. Yang berikutnya mengenai fat graft adalah fat graft itu bisa nggak sih cuma 1 kali aja? Aku udah bilang beberapa kali ya, fat graft itu sebaiknya dibikin 2 kali gitu. Karena untuk menyempurnakan fat graft yang pertama gitu. Jadi kalau misalnya udah di sini diisi sedikit gitu ya, nanti yang kedua kali diisi lagi biar dia bisa menjadi seperti ini. Jadi kayak udah wajahnya tambah seger, nggak ada lagi garis-garisnya gitu loh. Jadi kalau aku pribadi, aku akan selalu menyarankan fat graft itu untuk dilakukan 2 kali gitu. Jadi 2 kali untuk menyempurnakan fat graft yang pertama. Karena kalau misalnya udah fat graft pertama gitu, terus habis itu masih ada garisnya, terus kalian bilang, aku nggak puas nih dengan hasil fat graftku, atau kok kayaknya hasilnya kurang oke ya, kurang tokcer ya. Karena memang seperti itu, karena fat graft itu harus dilakukan minimal 2 kali sesi untuk menyempurnakan fat graft yang pertama. Paham ya? Nah, yang berikut juga yang aku mau kasih tahu sama kalian adalah waktu itu hari kan aku melakukan fat graft di hidung gitu ya. Di sini aku isi karena aku belum kepikiran untuk melakukan rinoplasti gitu. Jadi aku waktu itu hari mintalah sama dokter untuk di fat graft hidung aku. Dan ternyata ini dari pengalaman aku ya, aku akan bagi pokoknya semuanya apa adanya sama kalian. Jadi ternyata yang aku rasakan adalah fat graft di hidung itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena satu, itu tidak kelihatan mancungnya gitu loh, sama sekali nggak kelihatan gitu. Dan yang kedua adalah malahan aku sempat merasa hidungku tuh jadi makin gede gitu loh. Dan aku sempat kayak, aduh gimana nih ya, kayaknya ini fat graft ini bikin hidungku malah tambah gede gitu kan. Jadi kalau buat aku pribadi, aku tidak menyarankan kalian untuk melakukan fat graft di hidung gitu. Karena gini, ini kan tulang, habis itu kulit, dan juga kulitnya itu kan tipis. Nah, meskipun diisi sama lemak, tetapi kita ini kan banyak goyangnya gitu ya. Kita tidur, kita balik sana, balik situ gitu kan. Nah, meskipun hidung ini kita selalu jaga gitu, aku selalu jaga, aku gini-giniin gitu. Tapi tetap aja kalau aku tidur, mungkin aku udah gosok-gosok muka di bantal, ataupun aku udah nggak sadarkan diri lagi gitu kan. Jadi bisa jadi lemaknya ini malahan turun ke sini gitu loh. Jadi ya itu, aku cuma bilang kalau dari pengalaman aku pribadi, aku nggak saranin buat fat graft di hidung gitu ya. Dan juga setelah aku lihat, kayaknya nggak ada bedanya aja gitu. Before sama after itu nggak ada bedanya gitu. Lagian kan fat graft di hidung itu kan tambah duit ya, 500.000 won gitu. Memang sih waktu itu aku nggak tambah duit lagi 500.000 won. Tetapi kalau misalnya untuk kalian yang bikin hidung itu tambah lagi 500.000 won, itu kayak no point banget gitu loh, dengan sesuatu yang nggak ada hasilnya gitu. Oke teman-teman, sekian buat video hari ini mengenai perjalanan oplas aku, mengenai side effect-nya, apa aja yang aku rasakan. Mungkin banyak dari kalian yang merasa kaget gitu ya, wah ampun, pengen ya menukar, maksudnya wajah yang sehat, wajah yang baik-baik aja gitu, menjadi wajah yang sekarang, ada kayak cacat-cacatnya gitu, ada kayak side effect-nya gitu ya. Nah ini kalau menurut aku pribadi ya, aku nggak tahu opini setiap orang, tapi setiap orang itu berhak memiliki teorinya masing-masing. Kalau buat aku sendiri, everything itu harus
pasti ada pengorbanannya. Semuanya itu akan ada pengorbanannya. Kita mau ngapain aja itu pasti ada pengorbanannya. Kayak misalnya aku mau oplas aja, pengorbanannya itu adalah otomatis ada uang. Harus bekerja gitu kan, harus bekerja, harus keluar uang gitu, harus ninggalin keluarga gitu, itu ada pengorbanannya gitu. Dan juga kalau misalnya dari wajahku yang bulat gitu, sipit, untuk bisa menjadi seperti ini, ya aku harus terima dengan kayak side effect-nya gitu. Oh, setelah dipotong tulangnya atau disedot lemaknya itu bisa jadi kayak rusak kayak gini. Itu sebenarnya yang pengen aku kasih tahu sama kalian semua, yang pengen aku bagi sama kalian semua, yang pengen aku share sama kalian semua. Karena kalau misalnya kita cuma melihat iklan, kita cuma melihat dari rumah sakit itu misalnya pajang-pajang iklannya bagus-bagus gitu kan, dan tidak pernah ada yang memberitahu kalian tentang apa yang terjadi sebenarnya, apa yang benar-benar mereka rasakan gitu. Makanya pada saat kita rasakan sendiri, kita akan rasa kok kayak gini ya, kok gagal gitu ya. Sebenarnya itu bukan gagal, tetapi yang itu yang pengen selalu aku kasih tahu, bahwa setiap oplas itu akan ada side effect-nya gitu. Oke, sekian buat video hari ini. Terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi di video edukasi oplas berikutnya. Bye-bye.